Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Semoga semuanya disehatkan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3 muatan pelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita akan belajarnya tentang bagian-bagian tumbuhan dulu. Mulai dari yang paling bawah dari tumbuhan, ini ada yang namanya akar. Semuanya pasti tahu akar ya. Akar ini bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Di atasnya akar ini ada yang namanya batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Di atasnya batang biasanya tertempel banyak yang namanya daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Kalau biasanya daunnya sudah banyak, akan tumbuh bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan dengan bentuk yang indah dan bau yang khas. Nanti bunga-bunga ini akan menjadi buah. Buah ini adalah hasil dari proses penyerbukan bunga. Nah, untuk akar itu sendiri, jenis-jenis akar ini ada beberapa. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut, bisa dilihat di gambarnya. Jadi akar serabut sesuai dengan namanya, akarnya berserabut dan berukuran kecil seperti benang ruwet gitu ya. Contohnya ada di tanaman padi dan jagung. Jenis akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Akar tunggang ini lebih kuat daripada akar serabut. Contohnya ada di pohon mangga dan jambu. Nah, selain akar tunggang dan akar serabut, ada bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Jadi tidak semua tumbuhan memilikinya. Seperti yang digambar paling kiri ini, contohnya pohon beringin. Kalau semuanya tahu pohon beringin, biasanya ada yang menggantung-gantung seperti ini. Ini namanya akar gantung atau akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Terus ke kanan ini ada akar yang bentuknya ke atas-atas ini, namanya akar nafas. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Ini ada di pohon bakau jenis api-api. Ke sebelah kanan lagi yang besar-besar seperti ini namanya akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Ini akar ini biasanya ditemukan pada akar pohon kenari dan pohon randu. Terus yang berdiri ke atas seperti ini namanya akar tunjang. Ada di pohon bakau dan pandan. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Setelah akar, kita ke jenis-jenis batang. Jenis batang ini ada yang namanya batang berkayu. Hasilnya pasti berupa kayu seperti yang biasa kita manfaatkan. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya ada di pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Jenis batang yang kedua adalah batang basah dan berongga. Bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya ada di tanaman bayam, kacang, jagung, dan bambu. Kita lanjut ke jenis daun. Daun ini dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Jadi lihatnya ke tulang daunnya ini ya, bukan bentuk daunnya. Tulang daunnya ini menyirip, jadi bentuknya menyirip-nyirip seperti ini. Terus untuk yang tulang daunnya ini namanya tulang daun melengkung. Dia tulangnya melengkung-melengkung, membentuk lengkungan.
Yang di bawah ini namanya tulang daun sejejer, bentuk tulangnya sejejer semuanya. Yang keempat ini tulang daun menjari, bentuknya seperti jari kita. Nah, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, bercabang banyak seperti jari. Semuanya sudah tahu tentang jenis-jenis akar, batang, dan daun. Kita ke fungsinya. Fungsi akar yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Untuk batang, fungsi dari batang itu sendiri yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi yang awalnya air itu diserap oleh akar, kemudian disalurkan oleh batang menuju ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Makanya batangnya tebu itu bisa kita makan. Untuk fungsi daun, yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi daun yang kedua sebagai tempat penguapan air, yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Untuk bagian bunga ini ada yang pertama dari bawah ya, ini namanya tangkai bunga. Fungsinya untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Ke atasnya tangkai ada yang namanya kelopak yang warna hijau ini. Fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Di atasnya kelopak ini yang berwarna putih seperti ini namanya mahkota. Mahkota bunga ini setiap bunga warnanya beda-beda. Ada yang warnanya putih, ada merah, ada kuning, ada ungu, ada pink, dan lain sebagainya. Fungsinya ini menarik perhatian polinator. Polinator itu perantara dalam penyerbukan tanaman, bisa kupu-kupu, bisa lebah, dan lain sebagainya. Di atasnya mahkota ini, yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil seperti rambut kecil itu, namanya benang sari. Benang sari ini sebagai alat reproduksi jantan. Meskipun namanya sari seperti perempuan, tapi dia merupakan alat reproduksi jantan. Dan yang putih panjang ini namanya putik. Putik sebagai alat reproduksi betina bagi bunga. Lanjutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Jadi ketika putik telah diserbuki oleh benang sari akan tumbuh menjadi sebuah biji. Biji ini kemudian ditutupi oleh daging buah. Daging buah ini dilindungi oleh kulit buah. Kita lanjut ke bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Karena di bumi ini banyak sekali hewan ciptaannya Allah, jadi tidak mungkin semuanya disebutkan satu-satu. Untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri, bisa dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Nah, yang di sini Punuri contohkan adalah ikan dan kucing. Ikan ini bagian-bagian tubuhnya ada yang namanya mata. Mata ini berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Terus di sini ada insang. Insang berfungsi untuk bernafas. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Bagian tubuh yang paling belakang ini namanya ekor. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Yang di pinggir-pinggir ini namanya sirip. Sirip berfungsi untuk berenang.
Nah, badan yang ramping dari ikan ini untuk memudahkan ikan dalam bergerak di dalam air. Kita lanjut ke kucing. Kucing punya telinga, telinganya sama seperti manusia, fungsinya untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau. Rambutnya kucing ini berguna untuk menutupi tubuh, atau kita biasa menyebutnya bulu ya. Misai ini untuk mengetahui keadaan sekitar. Kaki sebagai alat penggerak, ekornya berguna untuk keseimbangan kucing. Jadi baik tumbuhan maupun hewan itu semua anggota tubuhnya memiliki fungsinya sendiri-sendiri seperti manusia. Nah, hewan selain bermanfaat untuk manusia, juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular. Meskipun ular itu termasuk hewan yang berbahaya bagi manusia, tapi ular di sawah ini berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Karena ular memakan tikus, jadi jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Jadi karena Allah itu sudah begitu baiknya pada kita, memberikan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang banyak bisa kita manfaatkan. Tanda syukur kita adalah dengan menjaga dan merawatnya. Cara merawat tumbuhan, rajin menyiram dan memupukinya. Kalau cara merawat hewan bagaimana? Ya, dengan memberi makan setiap hari. Ketika hewan peliharaan kita sakit, berarti harus segera diobati. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.